Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok yang beranggotakan Arianto Wahyudi, Sony Haji Maulana, Nuzul Dwi Wijayanto, dan M. Badruzzaman yang akan mempresentasikan tentang pengaplikasian trigonometri dan vektor dalam teknik industri. Yang pertama adalah trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu alat utama ilmu ukur segitiga. Trigonometri memiliki banyak aplikasi pada kehidupan sehari-hari, di antaranya pada bidang teknik sipil dan astronomi. Yang pertama, aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi, ya untuk mengukur-ukur skala dan sudut-sudut di luar angkasa. Yang kedua adalah aplikasi trigonometri para perkembangan ilmu teknik sipil. Selain di bidang ilmu astronomi, trigonometri juga sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seorang surveyor atau ahli ilmu ukur. Dan yang ketiga adalah aplikasi trigonometri pada geografis dan navigasi. Tabel trigonometri diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk perhitungan dalam astronomi. Yang keempat adalah aplikasi matematika dan teknik kimia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki ataupun gedung bertingkat yang sedang dibangun. Itu baru sebagian kecil dari manfaat trigonometri. Perlu alasan lain untuk menemukan rumus-rumus trigonometri untuk membantu hidup kita. Beberapa contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bisa dilihat dalam gambar berikut. Yang gambar pertama ini menentukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Dan yang kedua ini adalah mencari ketinggian menara. Dan untuk yang ketiga, trigonometri juga digunakan dalam oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Dan yang keempat, untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Dan masih banyak lainnya yang bisa kita cari. Dan ini contoh matematikanya. Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara dan dengan sudut 60 derajat. Berapa tinggi menara tersebut? Kita mengetahui sudut itu 60 derajat. Jadi kita mencari ketinggian atau AB. Tangan 60 derajat adalah akar 3. Tangan 60 derajat sama dengan AB per 20 meter. Kita mencari AB, jadinya AB per 20 sama dengan akar 3. AB sama dengan akar 3 kali 20. Sama dengan 1,7 kali 20. Dan sama dengan 34 meter. Jadi tinggi menara tersebut adalah 34 meter. Vektor. Bicara tentang fungsi vektor, ada baiknya jika kita tahu terlebih dahulu apa itu vektor. Dalam fisika, kita mengenali vektor sebagai sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan dalam matematika, vektor adalah anggota dari ruang vektor. Secara geometris, vektor dapat disajikan dengan ruang garis berarah. Panjang ruang garis menyatakan besar vektor dan anak panah menyatakan arah vektor. Kita kadang-kadang menyatakan bahwa sebuah fungsi vektor A sama dengan X, Y, atau Z. Mendefinisikan suatu medan vektor karena mengaitkan suatu vektor dengan setiap titik di suatu daerah. Sementara dari segi kehidupan manusia, vektor itu sendiri berfungsi misalnya dalam hal teknologi seperti GPS.
Dan ini macam-macam vektor. Yang pertama adalah vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor yang memiliki arah meskipun hanya bernilai 1. Dan yang kedua, vektor 0, yaitu vektor yang titik awal dan akhirnya sama. Dan yang ketiga adalah vektor negatif, yaitu faktor yang negatif sebagai penunjuk arahnya. Yang keempat, vektor posisi adalah vektor yang menempati posisi pada bidang Kartesius. Yang kelima, vektor ortogonal, vektor basis pada dimensi 3. Yang ke-6, vektor basis, vektor yang menempati suatu Kartesius. Dan yang terakhir, vektor resultan adalah vektor yang menjadi hasil dari semua vektor. Fungsi vektor secara garis besar. Dalam navigasi, vektor berpengaruh sebesar terhadap keberadaan suatu lokasi, ditinjau dari tempat yang bergerak, kendaraan atau lainnya. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau GPS. Karena itu, vektor sangat berperan penting dalam navigasi. Contohnya vektor yang digunakan untuk sistem navigasi pesawat terbang. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Vektor menyatakan arah dan besar suatu besaran. Jurusan 3 angka, analisis ruang, navigasi penerbangan, dan pelayaran selalu menggunakan vektor untuk keperluan itu. Contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Aplikasi vektor bendera seperti ini berarti sudut 90 derajat. Yang kedua adalah contoh dari kapal selam. Kapal selam ini diberi rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika rongga tersebut berisi udara, volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal sehingga kapal selam bisa mengapung. Dan jika tutup udara pada rongga dibuka kembali, maka volume air pada rongga akan bertambah sehingga kapal selam tenggelam. Dan ini contoh soal tentang vektor. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan sudut alfa adalah sudut antara kedua vektor, diketahui 60 derajat, dan R adalah besar resultan kedua vektor. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan besar atau nilai resultan kedua vektor. Dan ini rumus untuk mengerjakan soal tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.